Gue dapat cerita dan kejadian ini tuh ternyata katanya berlangsung di Sulawesi ya, di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan yang terjadi pada tahun 2024. Cerita ini gue dapat dari teman yang tinggal di Makassar. Walaupun terbilang baru ya, tapi udah ada cerita mistisnya. Ya karena rel kereta api yang resmi rilis itu di Sulawesi itu ya pada tahun 2022. Jadi baru 2 tahun rilis udah ada kejadian horor. Makanya wajar kalau banyak tempat-tempat angker di Jawa dan Sumatera yang berasal dari rel kereta api. Soalnya sudah sejak zaman penjajahan Belanda. Oke, gue udah gak usah berlama-lama lagi ya. Mari kita simak ceritanya. Biar ada sedikit bayangan ya, gue mau deskripsiin dulu kondisi tempatnya. Jadi rel kereta apinya itu posisinya agak tinggi ya, agak ke atas gitu. Terus kanan kirinya tuh langsung turun ke curam ke bawah. Baru deh area rumah warga dan sawah ataupun kebun. Jadi relnya itu ada di atas. Terus baru turun ke rumah-rumah warga ya. Jadi setelah curam itu baru ada warga. Ada ini ya, curam ke bawah. Terus beberapa meter lagi baru rumah-rumah warga kanan kirinya ya. Jadi udah kebayangkan seperti apa letak geografisnya ya, letak geografisnya oke. Kalau di Jawa kan biasanya rel tuh sejajar sama rumah warga. Jarak dari rel ke rumah warga itu sekitar 3 meter ya, ada juga yang 5 meter. Jadi nggak nempel banget. Nggak kayak di Jawa yang kadang 1 meter juga udah ada warkop atau rumah gitu ya. Tapi ya 3 meter itu bukan dihitung dari besi relnya, tapi 3 meter itu dihitung dari kerikil rel ya, kerikil rel. Jadi lebih ke luarnya lagi ya. Nah, oke, jadi dari bebatuan rel itu yang paling pinggir itu baru dihitung 3 meter, oke. Nah, lanjut ya. Ceritanya tuh dimulai dari Didit, temannya Tommy. Waktu itu Didit lagi mandi di jamban. Lu tahu jamban kan? Iya, yang model kayak kamar mandi seadanya lah. Cuma tembok doang ya, tanpa atap. Itu pun temboknya kadang dari kayu, kadang dari anyaman bambu ya. Dan biasanya sih emang di kampung-kampung masih ada banyak yang kayak begitu. Nah, pas Didit mandi di jamban itu ya, di samping rel kereta api itu jaraknya sekitar 5 meter dari rel. Di tengah-tengah Didit lagi mandi, tiba-tiba dia dengan suara brak, kayak orang ketabrak gitu ya, ketabrak kereta itu. Dan sesuatu pun jatuh di samping dia. Pas dia nengok, itu tuh ternyata wah gila banget guys. Itu tuh kaki manusia guys, kaki manusia kelempar dari arah rel ya sampai masuk ke jamban di mana tempat Didit itu lagi mandi. Tentu Didit kaget ya, tapi anehnya dia nggak takut. Mungkin karena udah biasa lihat korban kecelakaan kali ya. Jadi cepet-cepet lah dia bilas badannya biar sabun di badannya hilang. Terus cepet-cepet pakai baju. Walau belum sikat gigi, terus dia keluar tuh sambil jalan ke arah rel yang udah rame warga. Ternyata memang lagi ada kecelakaan, ada orang ketabrak kereta gitu ya. Nah, Didit itu sambil megang-megang kaki itu, dia bilang ke warga, ini kakinya, sambil nunjuk-nunjuk ya. Jadi dia tuh kakinya itu diangkat ke atas ya, kakinya diangkat ke atas terus sambil nunjuk-nunjuk gitu ya. Terus gila banget pokoknya lah. Dia kayak nemu sandal aja gitu loh. Udah mungkin terlalu biasa buat Didit gitu ya. Terus warga pun makin rame. Di antara kerumunan itu ada si Tommy yang tadi gue cerita ya. Dia lagi ngeliatin juga tuh lokasi. Jadi si Tommy itu juga lagi di lokasi ya.
Dan si Tommy itu malah gilanya lagi, Tommy itu ternyata lihat langsung kejadiannya pas lagi ketabrak gitu loh. Karena memang pas itu Tommy lagi ngopi ya di belakang rumah, di belakang rumah, di depan rumah yang memang rumahnya Tommy itu kan depannya itu ya rel kereta api gitu loh. Jadi si Tommy lihat langsung gitu kejadiannya. Dan parahnya lagi, sisa badan korban itu tuh masih utuh, masih nyambung, cuma satu kaki putus, kepala juga lepas. Tapi si Tommy ya biasa aja gitu loh. Dia malah bilang, wah bentar lagi nih ada yang gentayangan. Gokil gak tuh? Bukannya takut malah nantangin. Sambil ngopi lagi sama ngudut ya, ngopi sambil ngudut. Ngomong kayak begitu, waduh mantap sekali ya. Terus beberapa hari kemudian, Tommy cerita lagi. Katanya budenya ngasih tahu kalau ponakan mereka disamperin sama setan korban kecelakaan itu. Masih di sekitar rel yang sama, jadi malam-malam itu ponakannya tuh nanya ke ibunya, Bu, itu siapa ya? Kok nggak ada kepalanya? Ibunya pun langsung jawab, mungkin kamu salah lihat kali, udah tidur aja yuk. Tapi ponakannya ini tuh masih kecil, polos banget. Mungkin karena masih SD juga. Jadi dia nggak terlalu takut atau ngerti ya. Tapi ya, lu bayangin aja lah, anak kecil bisa lihat kayak gitu dan tetap santai. Serem banget gak sih? Nah, besoknya si budenya Tom ini langsung ngasih tahu kejadian kemarin ya, soal arwah itu ya, setan itu ya, ke si Tommy. Dan si Tommy pun mikir, ah ponakan gue aja nggak takut, masa gue takut? Lagian cuma nggak ada kepala doang sama kaki, pikir si Tommy begitu. Tapi ternyata nggak sesimpel itu bre. Suatu hari setelah diceritain, malamnya Tommy tuh kebangun dari tidurnya. Gara-gara cerita si keponakan itu kebayang-bayang di kepalanya terus. Jadinya dia kepikiran, pengen lihat dari jendela. Siapa tahu beneran ada tuh setan yang diceritain. Posisi rumah Tom itu kan cuma sekitar 3 meter lah ya dari rel kereta api. Dan jendelanya langsung ngadep ke rel kereta. Jadi begitu dibuka ya relnya langsung kelihatan. Begitu jendelanya dibuka, buset, setan itu beneran ada. Setan yang awalnya Tommy pikir, ah paling cuma biasa aja. Ternyata, gila, bisa jantungan hampir copot tuh si Tommy. Dia berdiri tegak ya, nggak ada kepalanya, kakinya cuma satu buntung ya, dan lehernya tuh masih muncrat-muncrat itu ya, setan. Darahnya tuh masih muncrat-muncrat, buset. Dan dia tuh berdiri diam di tengah rel. Tommy pun langsung balik badan, nutup gorden, dan dia udah nggak kuat lihat keluar jendela lagi. Dia coba nenangin diri dalam hati, nggak boleh kalah nih sama ponakan. Masa ponakan gue berani, gue enggak. Tapi ya tetap aja dia nggak mau lihat itu setan. Ya wajar lah, ego laki-laki gitu ya. Nggak mau kalah sama anak kecil soal keberanian. Akhirnya buat ngurangin rasa takut dan ngilangin sepi, Tommy coba nyalain TV di kamarnya. Biar rame dikit lah, biar ada suara sambil rebahan ya. Walaupun ya mana bisa tidur pulas habis lihat kayak gitu. Tapi kayak banyak orang lainnya juga, walaupun takut, ada rasa penasaran yang masih pengen lihat. Intinya dia kayak takut tapi kayak pengen lihat lagi gitu loh. Pengen lihat tuh setan kayak gimana bangsatnya tuh setan gitu loh. Tommy akhirnya balik badan lagi ya, terus ngintip ya dari jendela ya, kayak kordennya dibuka dikit tapi ya enggak yang dibuka semua, dan ya setan itu masih ada. Tapi kali ini bukannya di rel kereta api, tapi malah tepat di depan jendela kamar Tommy. Gila nggak tuh? Buset, mereka cuma dipisahin sama kaca jendela, anjrit. Badannya tuh ngadep langsung ke arah Tommy. Ya walaupun sih nggak punya kepala, tapi Tommy ngerasa diliatin atau ngerasa tatap-tatapan gitulah ya, secara langsung gitu loh. Padahal nggak ada kepalanya. Buset, gila banget coy. Tapi rasanya tuh kayak ditatap tajam gitu loh. Buset banget, gila nggak tuh? Nyeram banget lah pokoknya.
dan lehernya tuh masih basah dan masih ngucurin darah gitu loh. Jadi darahnya tuh masih terus keluar sedikit-sedikit gitu loh. Dan yang paling bikin merinding, setannya itu kelihatan jelas banget. Karena di luar kamar Tom itu ada lampu nyala. Jadi bukan samar-samar kayak di film horor. Buset, ini jelas banget. Nampak semuanya sampai merinding banget guys. Gue juga sampai takut liatnya. Sorry, gue juga sampai takut bacanya. Tommy langsung lari ke ruang tengah, terus dia nyalain TV di situ, berharap suasana rame ini biar lebih mengurangi rasa horor dan yang ngurangin rasa serem lah ya. Dan akhirnya si Tommy pun ketiduran karena dia ketakutan. Jadi dia nyalain TV di ruang tengah karena takut. Dia tuh kan tutupan selimut itu ya, dan tanpa sadar dia akhirnya sampai ketiduran. 2 hari kemudian, pas hari libur, Tommy main ke rumah Didit. Mereka ngobrol-ngobrol dan ternyata di malam ketika Tommy dikunjungi si hantu tanpa kepala itu, sore harinya Didit juga ngalamin kejadian yang serupa. Didit itu pas sore-sore mau ke rumah Tommy, tapi niatnya tuh batal. Karena pas dia baru mulai jalan ya, tapi sorenya tuh kayak hampir maghrib lah. Dan sampai di tengah rel, dia lihat setan yang sama di atas rel, cuma sekitar 1 meter lah di depannya. Jadi mereka tuh bener-bener tatap-tatapan gitu loh. Gila, serem banget gak tuh? Buset gak tuh? Ya, ngucur darahnya tuh keluar dari leher, tatap-tatapan. Gila, serem banget guys. Gue juga sampai merinding bacanya guys. Ya, kalau Tommy masih ada jendela yang batasin, Didit ini nggak ada batas apa-apa, langsung hadap-hadapan sama si hantu itu. Dan ya, Didit langsung balik badan lari masuk ke rumah lagi. Kecepirit, kayak lari cepirit lah, lari ketakutan gitulah. Terus dia pun masuk ke dalam rumah. Dia masih bisa lihat setan itu. Setan itu tuh berhenti di tengah rumahnya itu loh. Gak lama kemudian setan itu jalan ke arah rumah Didit. Wah, buset. Didit panik dong. Dia lari ke ruang tengah nyari tempat yang lebih terang dan lebih ramai. Untungnya sih pas itu keluarganya lagi pada di rumah. Didit akhirnya cerita ke keluarganya. Dia bilang barusan lihat setan hantu tanpa kepala atau setan buntung ya. Setan kepala buntung. Tapi pas semua keluar rumah, setannya udah nggak ada. Akhirnya sore itu Didit batal ke rumah Tommy. Dia cuma diem di rumah nonton TV sama keluarganya. Tapi tengah malam Didit kebangun. Dia dengar suara brak-brak, kayak ya intinya kayak pintu didobrak-dobrak gitulah dari belakang rumahnya, dari arah jamban tempat dia biasa mandi gitu loh. Dia cek keluar kamar, rumahnya gelap, keluarganya masih tidur. Dia fokus lagi berusaha dengar suaranya tapi hilang. Oke, dia balik ke kasur akhirnya. Tapi nggak lama ada suara lagi. Bukan suara benda jatuh, tapi kali ini suara kayak ada sesuatu yang diseret gitu loh. Seret, pelan tapi jelas banget. Jadi tadi suara brak-brak itu antara suara kayak ngedor pintu atau suara jatuh ya. Dan sekarang suara kayak orang diseret gitu, kayak benda diseret itu. Serat, benda diseret, sorry, bukan orang tapi benda diseret. Nah, waktu itu Didit mikir, wah, jangan-jangan maling nih. Jadi dia keluar kamar pelan-pelan, hati-hati, lampu nggak dihidupin karena ya dia udah hafal banget denah rumahnya. Jalan gelap-gelap pun nggak masalah buat dia. Terus dia ambil pipa panjang ya, pipa besi ya, bukan pipa ini plastik ya, bukan pipa paralon, tapi pipa besi ya. Buat jaga-jaga kalau memang beneran maling, dia gebuk tuh pakai pipa besi. Terus akhirnya dia jalan ke arah belakang rumah sampai ke bagian jamban yang ada di belakang rumah itu. Karena emang pintu belakang rumahnya di situ dan suara yang dia dengar juga datang dari arah situ, mungkin si maling masuk dari sana, pikir Didit begitu. Dia jongkok, matanya fokus ke pintu belakang, ya, ke belakang pintu belakang rumahnya yang ternyata udah terbuka.
Buset, tiba-tiba suaranya ya, suara seret-seret itu muncul lagi guys. Seret, seret, nah seret, seret gitu. Didit pun makin tegang, terus dia tunggu maling itu sampai muncul ya. Tapi bukannya maling yang muncul ya, tapi malah setan cok, setan kepala buntung cok. Wah buset, berdiri di belakang rumahnya Didit itu, sampai Didit itu gemeter gitu loh, ketakutan. Dan kaget banget ya Didit ya, karena saking kagetnya, saking paniknya, dia langsung lari ke kamarnya guys. Dia nggak sempet ngunci pintu belakang rumahnya lagi gitu loh. Duh gila tuh, kebuka gitu aja. Kalau udah maling beneran lewat, wah bahaya itu. Tapi Didit udah, karena takut banget ya udah nggak mikir ya, dia langsung masuk ke kamar dan coba maksa buat tidur malam itu. Besoknya ya, besok malamnya Didit itu sendirian ya, lagi di rumah. Masih bangun sampai jam 2 pagi ya, di kamar chat-chatan sama ceweknya lah ya. Tiba-tiba suara set 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 itu muncul lagi guys. Diditnya langsung wah gemeter lagi itu ya. Tapi ya karena penasaran, Didit pun mencoba untuk mengecek ke belakang rumah lagi. Dan bener aja, buset, setan itu muncul lagi guys. Setan yang sama, setan korban kecelakaan sampai buntung itu ya. Dia nyeret kakinya sendiri ternyata. Jadi suara set itu ternyata nyeret kakinya sendiri yang buntung gitu loh. Gila, buset, gila banget guys. Tapi kali ini dia tuh hantunya tuh ada kepalanya ya, tapi tetap buntung, jadi tetap hantu buntung ya, karena kepalanya itu dipegang pakai tangan, jadi kayak dijampak pakai tangan lah ya, dibawa pakai tangan, terus kakinya juga diseret pakai tangan yang satunya lagi gitu loh. Ya pokoknya buset gila banget lah, serem banget guys. Terus pas setan itu tuh menghadap ke Didit ya, dia tuh kayak mencoba menancapkan kepalanya ke lehernya lagi loh, seolah-olah kayak pengen ditancapin lagi biar nyatu, tapi malah lepas dan menggelinding ke arahnya menggelinding ke si Didit. Wah buset guys, Didit langsung gemeter ya, saking takutnya. Akhirnya dia langsung lari lagi, langsung masuk ke kamar, kunci pintu, saking takutnya guys. Terus belum selesai sampai di situ, dari luar kamarnya Didit dengar suara orang nangis ya. Suara tangisan itu tuh kayak suara kesakitan, bukan tangisan biasa ya, dan kayak suara minta tolong juga. Tapi suara itu tuh kayak tertutup sama suara ketawa kecekikan cewek gitu loh. Duh, gila anjing. Serem banget cuk. Akhirnya semalaman sampai pagi, Didit cuma diam aja di kamar, nggak berani keluar sampai ada cahaya matahari masuk lah pokoknya lah, sampai matahari itu kelihatan pokoknya lah ya. Dan ternyata setan ini tuh gak cuma datengin Didit sama Tommy doang, tapi juga warga sekitar rel kereta api itu. Setan hantu satu kaki itu ya, dan setan hantu kepala buntung itu ya sering banget muncul di area tempat dia kecelakaan setelah maghrib sama malam ya. Gila, kasihan banget yang rumahnya deket rel itu, kayak Tommy sama si Didit itu. Gila, buset. Akhirnya ada rumor atau mitos, dan mereka juga percaya juga kalau setan itu tuh kayak nyari sesuatu lah, nyari sesuatu bagian dari dirinya, atau mungkin barangnya itulah, antara bagian tubuhnya yang hilang atau barangnya. Tapi pas ngobrol-ngobrol sama Didit, Tommy sadar kayaknya nggak mungkin nyari sesuatu bagian dari tubuhnya, karena si Didit udah lihat langsung kepala sama kakinya udah ketemu gitu loh sama si hantu itu. Dit, lu kan nemuin potongan kaki korban itu kan, dan jangan-jangan kata Tommy, setan itu tuh lagi emang nyari barangnya, yaitu sepatu atau sendal lah, karena sepatu nempel di kaki biasanya ya kan. Dan bisa aja sepatunya itu tuh ada di tempat Didit, tepatnya di dekat jamban Didit biasa mandi. Soalnya waktu Didit nunjukin potongan kaki itu nggak ada alas kakinya. Nah ternyata bener aja pas dicek ya, sepatu korban itu tuh ada di bawah selokan jamban itu ya, selokan rumah Didit atau di jamban itulah, deket bilik bambu jamban belakang rumahnya itu loh.
Akhirnya mereka tuh naruh sepatu itu di tempat setan itu tuh sering muncul. Karena dulu juga kata Tommy sempat ada kecelakaan kereta dan ada warga yang ngambil sendalnya. Terus si korban beberapa hari kemudian sendalnya muncul lagi di tempat semula. Di tempat korban tewas karena yang ngambil sendal itu katanya diganggu sama si arwah korban. Dan gue sih setuju aja, rata-rata korban kecelakaan tuh gentayangan karena pengen nyampein sesuatu, dan bisa aja kayak si Tommy bilang dia cuma pengen ambil sepatunya balik karena mungkin hal terakhir yang dia punya. Dan banyak cerita kayak gitu juga kan, setan yang nungguin orang karena nemuin organ tubuhnya atau barang lain lah, barang miliknya lah. Gue juga pernah dengar tuh cerita-cerita yang serupa kayak gitu juga soalnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen guys.